Asia bukan hanya benua terbesar di dunia, tetapi juga rumah bagi beberapa negara yang saat ini berdiri di ambang kehancuran. Dari Afghanistan yang terus dilanda krisis kemanusiaan, Timor Leste yang masih rapuh secara ekonomi, hingga Korea Utara yang tertutup dan penuh ketegangan politik, semuanya menghadapi ancaman serius yang bisa mengguncang masa depan mereka. Kemiskinan ekstrim, utang menumpuk, konflik politik, kelaparan, hingga ancaman perang menjadi bayangan nyata yang menghantui jutaan penduduknya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 negara di Asia yang paling terancam runtuh di Asia dan alasan mengapa dunia mulai menaruh perhatian besar pada mereka. Siapa yang berada di posisi pertama, dan seberapa dekat mereka dengan jurang kehancuran. Laos, negara kecil yang tenang di Asia Tenggara, kini berdiri di tepi jurang yang mengkhawatirkan. Di balik pegunungan hijau dan sungai Mekong yang megah, tersembunyi krisis ekonomi yang perlahan mencekik negeri ini. Utang luar negeri Laos melonjak sangat tinggi, sementara sebagian besar pendapatannya tidak cukup untuk menutup beban tersebut. Negara ini sangat bergantung pada pinjaman asing, terutama untuk proyek infrastruktur besar seperti bendungan dan jalur kereta. Namun ketika utang jatuh tempo, tekanan mulai terasa semakin berat. Nilai mata uang KIP terus melemah, harga barang naik drastis, dan inflasi menghantam rakyat biasa. Bahan bakar mahal, kebutuhan pokok sulit dijangkau, dan banyak keluarga harus bertahan dengan penghasilan yang semakin kecil. Listrik yang seharusnya menjadi kekuatan ekspor justru belum mampu menyelamatkan ekonomi sepenuhnya. Sementara itu, lapangan kerja terbatas membuat banyak anak muda memilih meninggalkan negaranya demi mencari masa depan di luar negeri. Ketergantungan ekonomi terhadap pihak luar seperti Cina, membuat Laos semakin rentan di ambang keruntuhan. Timor Leste, negara muda yang merdeka pada tahun 2002, kini menghadapi ancaman besar yang jarang disorot dunia. Di balik semangat kemerdekaannya, ekonomi negara ini sangat rapuh dan berdiri di atas fondasi yang tidak stabil. Sebagian besar pemasukan negara berasal dari minyak dan gas melalui Petroleum Fund. Masalahnya, cadangan ini terus menipis. Saat sumber utama uang negara mulai habis, Timor Leste belum memiliki ekonomi alternatif yang kuat untuk bertahan. Industri manufaktur lemah, sektor pertanian masih tradisional, dan lapangan kerja sangat terbatas. Ketergantungan pada impor juga sangat tinggi. Mulai dari bahan makanan, bahan bakar, hingga kebutuhan pokok sehari-hari masih bergantung pada negara lain. Ketika harga global naik, rakyat Timor Leste langsung merasakan dampaknya, inflasi meningkat, daya beli melemah, dan kemiskinan semakin sulit ditekan. Pengangguran, terutama di kalangan anak muda, menjadi ancaman yang sangat serius. Banyak generasi muda kehilangan harapan karena kesempatan kerja sangat sempit. Ketika rakyat kehilangan masa depan, stabilitas sosial pun mulai terancam. Pembangunan infrastruktur berjalan lambat, jalan, listrik, layanan kesehatan dan pendidikan masih menghadapi banyak keterbatasan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap bantuan internasional membuat negara ini belum benar-benar mandiri. Jika dana minyak habis sebelum ekonomi baru terbentuk, Timor Leste bisa menghadapi krisis fiskal besar. Pemerintah akan kesulitan membiayai pelayanan publik, subsidi, bahkan kebutuhan dasar negara. Bangladesh, negara dengan lebih dari 170 juta penduduk yang hidup di wilayah sempit dan padat, kini berdiri di ambang tekanan besar yang mengkhawatirkan dunia. Pertumbuhan ekonomi memang sempat menjadi harapan, terutama dari industri tekstil yang menjadi tulang punggung ekspor. Namun di balik itu, ancaman besar terus mengintai. Inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok melonjak, dan jutaan rakyat kecil semakin sulit bertahan hidup. Cadangan devisa mulai tertekan, utang luar negeri meningkat, sementara ketergantungan pada ekspor membuat Bangladesh sangat rentan terhadap guncangan global. Jika pasar dunia melemah, efeknya bisa langsung menghantam jutaan pekerja. Tapi ancaman terbesar bukan hanya ekonomi, melainkan alam itu sendiri. Bangladesh adalah salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia. Banjir besar, topan mematikan, naiknya permukaan laut, dan erosi sungai terus menghancurkan rumah, lahan pertanian, dan sumber kehidupan masyarakat. Setiap tahun, ribuan keluarga kehilangan segalanya hanya karena air yang terus naik. Kota-kota semakin padat oleh gelombang migrasi dari desa yang tenggelam perlahan. Di sisi lain, tekanan sosial dan politik terus meningkat, pengangguran, ketimpangan, dan ketidakstabilan politik menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Korea Utara, salah satu negara paling tertutup di dunia, hidup dalam bayang-bayang ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, negara ini terus mempertahankan isolasi ekstrim dari dunia luar.
Informasi dibatasi, kebebasan diawasi ketat, dan ekonomi berjalan dalam sistem tertutup yang sangat bergantung pada kontrol penuh pemerintah. Sanksi internasional akibat program nuklir dan rudal membuat ekonomi Korea Utara semakin tertekan. Perdagangan terbatas, investasi asing hampir tidak ada, dan rakyat biasa harus bertahan dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Banyak laporan menyebut kelangkaan pangan, krisis energi, hingga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar masih menjadi masalah serius. Namun di saat yang sama, prioritas besar tetap diarahkan pada kekuatan militer dan pengembangan senjata strategis. Inilah paradoks paling mencekam, ketika rakyat berjuang untuk hidup, negara justru sibuk bersiap menghadapi perang. Ketegangan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Sekutu Barat terus menjadi bara yang bisa menyala kapan saja. Satu uji coba rudal, satu kesalahan diplomatik, atau satu konflik kecil di perbatasan bisa berubah menjadi krisis internasional yang jauh lebih besar. Jika stabilitas internal terguncang, dampaknya bukan hanya bagi rakyat Korea Utara, tetapi juga bagi kawasan Asia Timur dan bahkan dunia. Karena ketika negara bersenjata nuklir hidup dalam tekanan ekonomi, isolasi ekstrim, dan ketegangan geopolitik tinggi, ancamannya tidak pernah bersifat lokal. Korea Utara bukan hanya negara tertutup. Ia adalah titik paling sensitif di peta dunia, tempat di mana satu keputusan bisa mengubah segalanya. Sri Lanka pernah menjadi simbol keindahan Asia Selatan, pulau tropis dengan pariwisata indah, perdagangan strategis, dan harapan ekonomi yang besar. Tapi di balik keindahan itu, negara ini pernah jatuh ke salah satu krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modernnya. Pada tahun 2022, Sri Lanka resmi mengalami kebangkrutan negara, cadangan devisa habis, utang luar negeri menumpuk, bahan bakar langka, listrik padam berjam-jam, dan rakyat harus antre panjang hanya untuk membeli makanan pokok. Kemarahan rakyat meledak, demonstrasi besar mengguncang ibu kota, dan presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa, menjadi simbol kemarahan publik. Banyak yang menuduh pemerintahan keluarganya dipenuhi korupsi, salah urus ekonomi, dan keputusan fatal yang membawa negara ke jurang kehancuran. Pemotongan pajak yang tidak terkendali, proyek besar yang penuh utang, serta ketergantungan berlebihan pada pinjaman luar negeri membuat fondasi ekonomi Sri Lanka runtuh perlahan, hingga akhirnya ambruk total. Meski pemerintahan baru mencoba melakukan pemulihan bersama IMF, kondisi masih sangat rapuh. Inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok tetap menekan rakyat, dan kepercayaan publik belum sepenuhnya pulih. Utang masih membayangi, lapangan kerja belum stabil, dan ketimpangan sosial semakin terasa. Banyak warga merasa bahwa krisis belum benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Inilah yang membuat Sri Lanka tetap berada dalam daftar negara yang terancam runtuh. Myanmar, negara yang dulu menyimpan harapan besar untuk bangkit sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, kini berubah menjadi salah satu titik paling gelap di kawasan. Sejak kudeta militer tahun 2021, ketika Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan, Myanmar jatuh ke dalam spiral kekacauan yang semakin sulit dikendalikan. Demokrasi runtuh dalam hitungan hari, pemerintahan sipil dilumpuhkan, protes besar pecah di seluruh negeri, dan jawaban yang datang hanyalah kekerasan. Jalanan dipenuhi ketakutan, suara tembakan menggantikan suara harapan. Namun ini bukan hanya soal politik, Myanmar kini terjebak dalam perang sipil yang brutal. Militer berhadapan dengan kelompok perlawanan rakyat, pasukan etnis bersenjata, dan konflik yang telah lama membara kini meledak lebih besar dari sebelumnya. Desa-desa dibakar, ribuan nyawa hilang, jutaan orang mengungsi tanpa kepastian. Anak-anak tumbuh di tengah suara ledakan, sementara keluarga-keluarga hidup dalam bayang-bayang kehilangan setiap hari. Ekonomi pun ikut runtuh, investasi asing kabur, mata uang melemah, inflasi menghantam rakyat kecil, dan kemiskinan melonjak tajam. Banyak wilayah kehilangan akses listrik, kesehatan, bahkan makanan pokok. Myanmar bukan lagi hanya negara yang sedang krisis, tetapi negara yang perlahan kehilangan kendali. Myanmar adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangsa bisa runtuh dari dalam, bukan karena invasi asing, tetapi karena perang melawan dirinya sendiri. Lebanon, negara kecil di Timur Tengah yang dulu dikenal sebagai pusat perdagangan dan keuangan kawasan, kini berubah menjadi simbol krisis yang mengerikan. Ekonomi negara ini mengalami salah satu kehancuran finansial terburuk dalam sejarah modern. Mata uangnya runtuh drastis, nilainya hancur, dan tabungan jutaan rakyat praktis lenyap begitu saja. Orang-orang yang dulu hidup stabil kini mendadak jatuh miskin, harga makanan, obat-obatan, listrik dan kebutuhan pokok melonjak tanpa kendali. Banyak keluarga harus memilih antara membeli roti atau membeli obat. Rumah sakit kekurangan pasokan,
listrik padam berjam-jam, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Ledakan besar di pelabuhan Beirut pada tahun 2020 menjadi simbol luka yang belum sembuh, kota hancur, ribuan korban berjatuhan, dan kepercayaan rakyat terhadap negara runtuh semakin dalam. Di balik semua ini, pemerintahan yang lemah dan korup menjadi pusat kemarahan publik. Sistem politik yang rapuh, elit yang saling berebut kekuasaan, dan reformasi yang terus tertunda membuat Lebanon seperti terjebak dalam lingkaran kehancuran tanpa akhir. Utang negara menumpuk, bantuan internasional datang dengan syarat berat, sementara stabilitas politik terus goyah. Ketegangan sektarian dan pengaruh kekuatan regional membuat situasi semakin rumit. Lebanon bukan hanya sedang mengalami krisis ekonomi, ia sedang menghadapi krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, dan krisis masa depan. Di balik nama besar Suriah, tersembunyi luka yang belum pernah sembuh sejak pecahnya Perang Saudara Suriah. Lebih dari 1 dekade konflik telah mengubah negeri ini menjadi bayangan dari masa lalunya sendiri. Kota-kota yang dulu hidup, kini hanya puing, jalanan sunyi, bukan karena damai, tapi karena ketakutan. Ekonomi runtuh, mata uang terjun bebas, harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Bagi jutaan warga, bertahan hidup bukan lagi soal mimpi, tapi soal hari ini bisa makan atau tidak. Di bawah pemerintahan Bashar al-Assad, tekanan internasional, sanksi ekonomi, dan konflik internal terus mempersempit ruang hidup negara ini. Sementara di berbagai wilayah, kelompok bersenjata masih menjadi bayang-bayang yang mengancam stabilitas. Listrik sering padam, air bersih langka, rumah sakit kekurangan obat, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya menjadi pengungsi di negeri orang. Dunia mungkin mulai diam, tapi bagi Suriah, mimpi buruk itu belum berakhir. Jika krisis ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin, Suriah benar-benar kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Dan saat itu terjadi, yang runtuh bukan hanya sebuah negara, tapi harapan dari jutaan manusia di dalamnya. Di balik pegunungan dan sejarah panjangnya, Afghanistan menyimpan luka yang seolah tak pernah sembuh. Perang demi perang telah menghancurkan negeri ini selama puluhan tahun, dan ketika dunia berharap kedamaian datang, yang muncul justru ketidakpastian baru. Setelah kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, Afghanistan semakin terisolasi dari dunia. Bantuan internasional menurun, investasi menghilang, dan ekonomi nyaris lumpuh total. Mata uang melemah, lapangan kerja menghilang, harga pangan melonjak, bagi jutaan rakyat, bertahan hidup kini menjadi perjuangan harian. Banyak keluarga menjual harta terakhir mereka hanya untuk membeli roti, anak-anak putus sekolah, rumah sakit kekurangan obat. Musim dingin datang dan bagi sebagian orang, itu berarti ancaman hidup dan mati. Hak-hak perempuan menyusut drastis, pendidikan dibatasi, harapan generasi muda perlahan padam dalam sunyi. Di jalanan Kabul, bukan hanya kemiskinan yang terasa, tetapi juga ketakutan. Jika tekanan ekonomi, isolasi politik, dan krisis kemanusiaan ini terus berlanjut, Afghanistan bukan hanya menghadapi kemiskinan, tetapi ancaman runtuhnya seluruh fondasi negara. Di ujung Jazirah Arab, Yaman berdiri sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling memilukan di dunia. Negeri ini bukan hanya miskin, tapi tangisan dalam luka yang sangat dalam. Bertahun-tahun perang saudara, perebutan kekuasaan, dan serangan tanpa henti telah menghancurkan fondasi negara. Kota-kota berubah menjadi puing, rumah-rumah hancur, dan jutaan warga hidup di antara rasa lapar dan ketakutan. Pemerintahan lemah, ekonomi lumpuh, mata uang kehilangan nilai, harga makanan melonjak tajam, sementara pekerjaan hampir tak ada. Bagi banyak keluarga, satu potong roti menjadi kemewahan, anak-anak menghadapi kelaparan ekstrim, rumah sakit kekurangan listrik, obat, bahkan air bersih. Wabah penyakit menyebar, bantuan kemanusiaan sering terhambat, dan dunia perlahan mulai memalingkan wajah. Konflik antara kelompok bersenjata seperti Houthi dan berbagai kekuatan lain membuat stabilitas terasa mustahil. Di malam hari, yang terdengar bukan suara kehidupan, tetapi ledakan, tangisan dan doa yang dipanjatkan dalam gelap. Jika perang saudara ini terus berlanjut, Yaman bukan hanya diambang keruntuhan, tetapi diambang kehilangan generasi masa depannya.